Welcome back to Now Production di sesi alur cerita film. Di video kali ini kami akan membahas serial tokusatsu dari era 80-an yang telah di-reboot di tahun 2014 lalu yang berjudul Kikaider The Ultimate Human Robot, di mana film ini merupakan adaptasi serial di era 1970-an dengan judul Jinzo Ningen Kikaider. Dan di film ini diceritakan tentang Dr. Nobuhiko Komyoji yang merupakan kepala proyek rekayasa robot bernama Arc Project, di mana ia diperintahkan menciptakan robot untuk memecahkan masalah di luar kendali manusia. Namun Dr. Komyoji meninggal dalam kecelakaan. Dan setahun kemudian proyek ini dipimpin oleh asisten sekaligus rivalnya yang telah mulai menggunakan proyek ini untuk kepentingan pribadinya. Namun untuk menyembunyikan data proyek aslinya, Jiro yang merupakan robot android diprogram untuk menyelamatkan anak profesor yang bernama Mitsuko dan Masaru, karena mereka memiliki kunci untuk menyelesaikan proyek rahasia yang ditinggalkan Dr. Nobuhiko Komyoji sebelum ia meninggal. Baiklah, sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini berisi full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Film dimulai dengan diperlihatkannya kota Jepang di era modern, di mana saat itu kecelakaan yang diakibatkan oleh nuklir sering terjadi di berbagai bidang, baik kesehatan, teknologi, maupun militer. Dan karena hal itu, Perdana Menteri Tanabe menginginkan pemerintah serta perusahaan swasta ikut andil dalam pengembangan robot yang diberi nama Project Arc. Dan Dr. Nobuhiko Komyoji ditunjuk sebagai kepala peneliti Project Arc tersebut. Robot-robot itu pun diharapkan dapat mengembalikan perekonomian Jepang serta membantu manusia meminimalisir kerugian karena hal itu. Lalu scene pun berpindah di mana dua robot humanoid bernama Jiro dan Mari sedang bertarung sebagai uji coba yang dilakukan oleh Profesor Gil, rekan dari Profesor Komyoji. Di sana android ciptaan Profesor Gil bernama Mari dapat memojokkan beberapa kali android ciptaan Profesor Komyoji, yaitu Jiro. Sehingga Profesor Komyoji yang melihat hal itu segera menghentikan pertarungan. Di sana Profesor Gil berpikir jika Jiro menjadi lemah dan tidak sempurna karena sirkuit naluri yang ditanamkan dalam tubuhnya. Namun Profesor Komyoji menyangkal hal itu, karena memang dari awal Jiro diciptakan bukan untuk bertarung, namun sebagai robot untuk menjaga kedamaian, karena dengan sirkuit naluri membuat Jiro menjadi robot yang memiliki hati dan perasaan. Menyadari ciptaannya akan digunakan sebagai alat militer, Profesor Komyoji pun sangat kesal dan pergi dari sana. Namun Perdana Menteri Subakitani mengungkapkan akan kembali membujuknya melanjutkan proyek itu. Beberapa tahun kemudian, Profesor Komyoji meninggal akibat sebuah kecelakaan. Dan ia pun meninggalkan dua orang anak bernama Mitsuko dan Masaru, di mana Mitsuko yang seorang pecinta manga atau komik bercita-cita untuk melanjutkan pendidikannya di Amerika, sehingga orang-orang mengkhawatirkan nasib adiknya yang kelak harus ditinggalkan sendirian. Setelah ayahnya meninggal, Mitsuko kerap didatangi oleh pria yang bernama Hattori, yang merupakan seorang penulis di internet. Pria itu tertarik dengan cerita Profesor Komyoji tentang robot yang ia ciptakan. Dan Hattori juga tak percaya dengan penyebab kematian ayah Mitsuko itu, sehingga ia selalu mendatangi Mitsuko untuk menanyakan hal itu padanya. Di sisi lain, Mitsuko merupakan seorang gadis yang selalu merasakan kesepian, sehingga ia tak percaya tentang adanya cinta sejati di dunia nyata. Karena hal itu juga, ia lebih suka memimpikan seorang pangeran dari anime atau manga saja. Sesampainya Mitsuko di apartemennya, terlihat adiknya Masaru kerap menghabiskan waktu untuk bermain game di gadgetnya daripada berbicara dengannya. Tak lama kemudian, Hattori yang tak menyerah lagi-lagi mendatangi rumahnya. Di saat yang sama, beberapa tentara menjebol kaca apartemen di kamar Masaru untuk menculiknya. Mitsuko yang mencoba menyelamatkan adiknya pun ikut dibawa ke atas rooftop apartemen oleh pasukan itu. Di saat pasukan itu menunggu helikopter untuk menjemput mereka, Jiro tiba-tiba muncul di sana dan menghajar pasukan tentara itu. Saat melindungi Mitsuko dan Masaru dari tembakan para tentara, tubuh Jiro pun seketika berubah menjadi Kikaider. Di saat yang sama, Mitsuko menyadari bahwa Jiro adalah seorang robot. Jiro pun melanjutkan pertarungan, namun ia yang tak ingin membunuh manusia pun akhirnya menghentikan pertarungannya. Di saat tentara itu mundur,
sebuah helikopter menurunkan sebuah robot raksasa untuk melawannya. Akhirnya pertarungan mereka pun dimulai kembali. Beberapa kali robot raksasa itu berhasil menyerang Kikaider, hingga saat Mitsuko dan Masaru hampir terjatuh dari atas gedung. Namun akhirnya Kikaider berhasil melindungi mereka dan melumpuhkan robot itu. Melihat robot yang mulai error, ia pun langsung menghempaskannya ke bawah. Setelah pertarungan berakhir, Hattori menemui dan menyelamatkan mereka. Tak diduga ternyata tentara yang akan menculik Masaru tadi merupakan kaki tangan Profesor Gil dan Tsubaki Tani. Mereka diperintahkan untuk menangkap Masaru karena mereka mengincar data penelitian Profesor Komyoji yang tertanam di tubuh Masaru tersebut. Di sana mereka pun terkejut dengan kemunculan Jiro setelah kematian Profesor Komyoji. Profesor Gil pun menjelaskan bahwa sebenarnya data itu sudah tak dibutuhkan lagi, karena ia merasa lebih hebat dan dapat menciptakan sesuatu melebihi Profesor Komyoji dan Jiro. Namun Tsubaki Tani mengatakan tak tertarik padanya dan tetap ingin melihat akhir dari ciptaan Profesor Komyoji. Dan Profesor Gil diminta datang dari Amerika semata-mata hanya untuk membantu Profesor Komyoji saja. Hal itu bukan berarti Tsubaki Tani tak percaya padanya, melainkan karena Profesor Gil tak memiliki tujuan yang jelas menciptakan semua itu. Keesokan harinya, Hattori pun meninggalkan Mitsuko dan Masaru di rumahnya untuk bekerja, karena ia merasa hal itu akan menghindarkan mereka dari kejaran pasukan aneh itu. Di sisi lain, Hattori pun menemui Maeno yang seorang psikolog. Dari benda yang ditemukan Hattori, ia pun menyadari sesuatu. Sementara di tempat berbeda, Mitsuko dan Masaru yang belum percaya pada Hattori pun pergi dari rumahnya. Di sana Mitsuko pun mengirimkan pesan pada Maeno. Tak diduga di tengah perjalanan lagi-lagi pasukan aneh itu kembali mengejar Mitsuko dan Masaru. Beruntungnya Jiro kembali muncul dan menyelamatkan mereka berdua. Di sana Jiro memperkenalkan dirinya pada Mitsuko yang telah menyadari bahwa Jiro adalah robot yang ditugaskan ayahnya untuk melindunginya dan Masaru. Di tempat berbeda, Perdana Menteri Tanabe memanggil Tsubaki Tani untuk memperingatkannya. Setelah ia menyaksikan berita tentang robot yang hancur tadi malam, di sana ia menegaskan pada Tsubaki Tani agar fokus pada tujuan awal mereka. Karena hal yang dilakukan Tsubaki Tani sudah keterlaluan dan menyalahi ketentuan apa yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Bahwa hal itu semata-mata dilakukan harus atas kemauan rakyat, bukan kepentingan pribadi. Namun Tsubaki Tani yang tak terima dengan pernyataan Perdana Menteri pun meluapkan amarahnya dengan menunjuk Profesor Gil sebagai pemimpin Project Ark selanjutnya untuk kembali mengembangkan penelitian mereka tentang android. Di tempat berbeda, akhirnya Mitsuko dan Masaru pergi bersama Jiro ke suatu tempat untuk menjauhkan mereka dari kejaran pasukan Profesor Gil. Di saat yang sama, akhirnya mereka secara tak langsung menjalin kedekatan personal dengan robot ciptaan ayah mereka. Hal itu pun membuat Masaru kembali tersenyum setelah sekian lama. Begitupun dengan Mitsuko. Tanpa disadari, pasukan Tsubaki Tani yang tak kehabisan akal melacak lokasi Jiro untuk menemukan Mitsuko dan Masaru. Menyadari adiknya tak lagi bersamanya, Mitsuko pun pergi mencari keberadaan mereka. Di tempat berbeda, ternyata Jiro telah menyadari bahwa Masaru diculik. Lalu ia pun bertarung melawan mereka. Hingga pada akhirnya ia bertemu dengan Mari, robot buatan Profesor Gil. Sehingga hal itu membuat Jiro harus berubah ke bentuk Kikaider dan bertarung dengannya. Setelah berhasil memojokkan Jiro, Mari memberitahu mereka tujuannya, yang ingin menculik Masaru karena chip data yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Hal itu pun membuat Jiro kembali menyerang Mari walaupun akhirnya ia kembali dihajar habis-habisan olehnya. Dan hal itu pun mengingatkan Mitsuko pada masa lalunya, saat robot pemberian ayahnya dirusak oleh beberapa anak yang membulinya. Tiba-tiba Jiro melompat dan berhasil membalikkan keadaan. Namun karena kelemahan Jiro yang tak tega melukai Mari, membuat Mari kembali menyerang Jiro dan mencabut lengannya. Mitsuko yang tak tega lantas menghentikan pertarungan mereka dan menyerahkan diri pada Mari. Keesokan harinya, Jiro yang mengalami kerusakan parah ditemukan oleh Maeno, rekan dari Profesor Komyoji.
Ia pun dapat menemukannya karena pesan yang dikirim oleh Mitsuko sebelumnya, sehingga ia dibawa ke kediamannya untuk diperbaiki. Sementara tim Profesor Gil berhasil mengambil memori data dari tubuh Masaru. Dan hal itu membuat mereka dapat melanjutkan Project Arc dari Profesor Komyoji, yang kini berubah menjadi Project Dark setelah berada di tangan Tsubaki Tani dan Profesor Gil. Diam-diam ternyata Profesor Gil telah menciptakan robot lain tanpa sepengetahuan Tsubaki Tani. Setelah Jiro berhasil diperbaiki, Hattori yang juga merupakan teman dari Maeno memberitahu informasi tentang Project Arc yang dulu dikembangkan oleh Profesor Komyoji kepada Maeno. Di sanalah terungkap bahwa Maeno dan Profesor Komyoji pencetus sirkuit naluri yang kini ditanamkan pada Jiro. Setelah itu kehidupan pun menjadi normal kembali. Hingga pada akhirnya saat Mitsuko akan berangkat ke Amerika untuk melanjutkan pendidikannya, tak diduga ternyata Profesor Gil menjadikan robot barunya sebagai wadah untuk tubuh barunya. Dan robot itu bernama Hakaider. Di sana ia pun menanamkan kesadarannya di robot itu untuk meluapkan amarahnya kepada Jiro, serta membuktikan bahwa dirinya lah yang terkuat agar mendapatkan pengakuan dari semua orang. Ketika ia telah menemukan Jiro, ia pun bertarung dengannya. Dan di pertarungan itu Jiro dihajar habis-habisan. Pukulan dari Jiro pun tak berpengaruh kepada Hakaider. Mengetahui robot itu berasal dari manusia, Jiro pun bertarung dengan setengah hati, karena prinsipnya yang tak ingin melukai manusia. Di saat Hakaider akan menghabisi Jiro, tak diduga Mari juga sampai di tempat itu. Hingga akhirnya Hakaider menghentikan pertarungannya. Di sisi lain, Tsubaki Tani terkejut melihat Profesor Gil yang telah memindahkan kesadarannya sendiri ke tubuh Hakaider. Mari pun dibuat bingung dengan siapa sebenarnya yang dimusuhi oleh Profesor Gil. Keesokan harinya, Jiro melihat di sebuah berita Hakaider yang mulai mengamuk di tengah kota. Dan di sana ia menghajar semua pasukan militer negara. Sehingga ia meminta Maeno untuk meningkatkan kemampuannya. Namun Maeno tak dapat melakukan hal itu, karena ia tak mengerti tentang mesin. Namun di sana ia memberitahu letak sirkuit naluri kepada Jiro, karena dengan mengeluarkan itu dapat membuatnya mengeluarkan emosinya tanpa ragu. Namun hal itu juga akan membuat Jiro menghapus semua ingatannya. Setelah Hakaider berhasil menghancurkan semua tentara robot, kini Jiro menemuinya dan akan bertarung dengannya untuk melindungi dunia. Lalu terjadilah pertarungan antara kedua robot itu. Di sana Kikaider beberapa kali menerima serangan, namun hal itu tak menggoyahkan tekadnya untuk melindungi manusia. Sementara Masaru dan Hattori menjemput Mitsuko yang akan terbang ke Amerika, agar ia menemui Jiro untuk terakhir kalinya. Mitsuko yang awalnya menolak, akhirnya pergi bersama Hattori menemui Jiro. Di tempat pertarungan, Kikaider dan Hakaider masih melanjutkan pertarungannya. Kekuatan Jiro pun tak mampu mengimbangi Hakaider, hingga ia dibuat babak belur. Saat Mitsuko sampai di sana, Hakaider pun mengendalikan tubuh Jiro untuk menyerang Mitsuko. Namun Jiro berhasil menahan dan mengeluarkan sirkuit nalurinya. Hal itu pun membuatnya bertarung tanpa ragu. Namun sayangnya kekuatannya tak juga mengalami peningkatan. Hingga pada akhirnya Jiro berhasil dikalahkan. Hakaider yang mengira Jiro telah tewas, tiba-tiba mendapatkan bantingan dari Jiro. Setelah keduanya mengalami kerusakan parah, Kikaider dan Hakaider saling menyerang. Di sana Jiro sengaja menahan serangan Hakaider untuk mengaktifkan gelombang elektromagnetik untuk meledakkan diri. Setelah gelombang itu beresonansi dengan tubuh Hakaider, seketika keduanya pun meledak. Setelah sempat bangkit beberapa menit, Kikaider pun tewas di pelukan Mitsuko. Sementara Tsubaki Tani dan Mari berhasil mengambil otak Profesor untuk kembali mengembangkan proyek androidnya yang baru. Lalu film pun selesai. Demikianlah alur cerita Kikaider kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.